Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin. Pada proyek kali ini saya ditemani dengan dua rekan saya. Nama saya Fanya. Dan nama saya Dinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan salah satu bentuk percobaan fotosintesis, yaitu uji sak. Video ini juga akan menjadi salah satu bentuk tugas interdisiplin kami dalam pelajaran biologi dan juga informatika. Meski begitu, kami tetap berharap bahwa kami dapat memberi kalian wawasan mengenai pembuktian proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Terima kasih. Sebelum itu, mari simak video berikut. Apakah kalian tahu bahwa tumbuhan bisa memasak makanan mereka sendiri? Ya, proses tersebut adalah fotosintesis. Pengertian fotosintesis diambil dari dua kata, yakni foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Sehingga fotosintesis dapat diartikan sebagai proses pembentukan zat makanan berupa karbohidrat melalui bantuan cahaya matahari. Karbon reaksi kebanyakan dapat dirumuskan sebagai air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di daun, tepatnya di bagian kloroplas yang mengandung klorofil. Pembuktian terkait proses fotosintesis ini telah dilakukan oleh beberapa orang ilmuwan seperti John E. Genshaus pada tahun 1799 dan Julius von Sach pada tahun 1860-an. Nah, pada animasi sebelumnya, kita sudah sempat menjelaskan bagaimana fotosintesis memerlukan cahaya untuk dapat berlangsung dengan baik serta menghasilkan amilum dan oksigen. Dalam percobaan kali ini, kita akan buktikan fotosintesis pada tumbuhan dapat menghasilkan amilum yang menjadi salah satu bentuk dari karbohidrat yang menjadi cadangan energi. Julius von Sach, seorang ahli botani asal Jerman, pertama kali membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum, yakni molekul-molekul glukosa yang terhubung panjang dan sering ditemukan dalam makanan sehari-hari. Sehingga ketika ada glukosa dalam hasil fotosintesis, ini membuktikan bahwa adanya potensi keberadaan amilum dalam tumbuhan tersebut. Uji sak menunjukkan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya untuk dapat berjalan dengan baik. Karena itu, tujuan utama dari uji sak adalah mengamati peran cahaya dalam menghasilkan amilum pada pertumbuhan tanaman. Hipotesis yang ingin diuji dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Sisi daun yang terkena cahaya matahari yang cukup akan menghasilkan amilum karena proses fotosintesis berjalan dengan baik. Sedangkan sisi daun yang tertutupi aluminium foil yang tidak terkena sinar matahari tidak akan mengalami perubahan warna karena proses fotosintesisnya tidak optimal. Untuk itu, alat dan bahan yang kita perlukan adalah daun aluminium foil, tabung reaksi berserta dengan tempatnya, kaki 3, kawat kasa, pembakar spiritus, 3 buah gelas beaker yang masing-masing berisi alkohol, larutan lugol dan air, pejepit, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, dan calon petri. Langkah pertama untuk memulai adalah menyiapkan tanaman dengan daun hijau yang sehat dan membiarkannya dalam kondisi gelap selama 3 hingga 5 hari. Setelah daun disiapkan, tutup sebagian permukaan daun dengan aluminium foil. Lalu letakkan tanaman di bawah sinar matahari langsung selama 5 hingga 24 jam. Proses ini bertujuan untuk melihat pengaruh cahaya terhadap kemampuan daun dalam melakukan fotosintesis. Setelah daun dibiarkan di bawah sinar matahari, petik daun tersebut dan buka bagian yang tertutup aluminium foil. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan di laboratorium. Isi beaker gelas dengan air secukupnya dan nyalakan pembakar spiritus. Taruh kaki 3 dan kawat kasa di atas pembakar spiritus, kemudian letakkan beaker gelas yang berisi air di atasnya. Panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daun yang telah dibuka aluminium foilnya ke dalam beaker glass untuk merebus daun tersebut. Proses ini dilakukan untuk merusak sel-sel daun. Setelah layu, pindahkan daun ke dalam tabung reaksi dan tambahkan alkohol untuk melarutkan klorofil. Pastikan jumlah alkohol tidak berlebihan supaya dapat mencegah terjadinya peluapan ketika direbus kembali. Kemudian, tempatkan tabung reaksi dalam air panas hingga daun terlihat pucat, yaitu tanda bahwa klorofil telah terlalut. Angkatlah tabung reaksi dari air panas menggunakan penjepit, dan letakkanlah tabung dengan aman di rak tabung reaksi. Keluarkan daun yang ada di dalamnya menggunakan spatula. Lakukanlah dengan hati-hati untuk memastikan daun tidak rusak selama pengambil. Cucilah daun tersebut di bawah air mengalir. Keringkanlah daun setelah dicuci. Gunakan tisu untuk menepuk-nepuk bagian daun secara lembut. Setelahnya, letakkan daun di cawan petri yang telah disiapkan sebelumnya. Tetesi bagian daun secara bertahap untuk memastikan tidak ada area yang terlewat. Larutan iodin ini berfungsi sebagai indikator keberadaan pati pada daun. Setelah itu, biarkan larutan menyebar dan meresap ke seluruh permukaan daun. Perhatikan dengan seksama perubahan warna yang terjadi. Jika daun mengandung pati, biasanya dalam beberapa detik, warna biru kehitaman akan muncul di area yang memiliki kandungan pati.
Jika tidak, warna daun akan tetap seperti semula atau hanya sedikit berubah karena larutan iodin. Dari percobaan ini, kita dapat mengamati bahwa sisi daun yang terkena cahaya matahari akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa amilum terbentuk dan fotosintesis berjalan dengan optimal. Sedangkan sisi daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak akan mengalami perubahan warna. Hal ini dikarenakan fotosintesis tidak berjalan dengan lancar dan amilum tidak terbentuk dalam tumbuhan tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat mengamati bahwa terdapat perubahan warna pada setiap tahap pengujian. Hal tersebut dapat membuktikan peran cahaya dalam fotosintesis. Tahap awal sebelum daun direbus, sisi daun yang tertutup berwarna hijau tua, sedangkan sisi yang terbuka berwarna hijau muda. Ini menunjukkan adanya perbedaan hasil paparan cahaya matahari terhadap dua bagian tersebut. Ada pun faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama adalah berapa waktu yang digunakan untuk menaruh dan simpan daun dalam kondisi gelap, dan kedua adalah cahaya yang diterima oleh daun. Daun yang disimpan terlalu lama dalam keadaan gelap akan mengalami perubahan pada produksi klorofil. Dalam keadaan gelap, daun tidak dapat menghasilkan klorofil sehingga daun akan menjadi pucat dan kehilangan warna hijaunya. Ketika daun terlalu lama ditaruh dalam tempat gelap dan langsung disinari oleh cahaya matahari, daun akan mengalami yang namanya degradasi klorofil, terutama pada bagian yang tertutup. Contohnya seperti tertutupi oleh aluminium foil. Hal ini menunjukkan bahwa bagian tersebut akan kekurangan klorofil atau pigmen hijaunya sehingga tampak pucat dan bagian tersebut menjadi belang. Selain itu, jika intensitas cahaya yang diterima terlalu tinggi, itu juga dapat merusak daun. Kesimpulannya, kondisi gelap mempengaruhi kemampuan daun untuk membentuk klorofil, sedangkan paparan cahaya matahari yang berlebihan dapat merusak klorofil. Selanjutnya, setelah tahap perebusan dalam air panas dan alkohol, kedua sisi daun bakal menjadi transparan. Bagian semula yang hijau gelap bakal tetap lebih gelap dibanding yang terbuka. Itu bakal mengindikasi larutnya klorofil dalam alkohol. Pada tahap terakhir, yaitu penetesan lugol, bagian daun yang terbuka menjadi warna hijau kecoklatan. Hal tersebut dikarenakan kehadiran amilum pada daun yang disebabkan oleh cahaya. Sementara pada bagian yang tertutup tetap menjadi berwarna hijau tua yang menandakan tidak adanya produksi amilum pada area tersebut. Baik teman-teman, setelah menjalani serangkaian proses ini, kita dapat menyimpulkan bahwa eksperimen kita berhasil. Pada percobaan ini, kita berhasil membuktikan tentang teori Julius von Sachs mengenai fotosintesis, bahwa tumbuhan memerlukan cahaya dan akan menghasilkan amilum sebagai salah satu bentuk karbohidrat. Tapi yang menarik adalah bagaimana fotosintesis tidak hanya bergantung pada karbon dioksida dan air. Tumbuhan membutuhkan cahaya sebagai sumber energi utama. Karena itu mengapa daun yang ditutupi oleh aluminium tidak dapat melakukan fotosintesis. Betul sekali. Pada hasil percobaan yang telah kami lakukan, hanya bagian yang terbuka saja yang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, sementara bagian yang tertutup tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kan bahwa cahaya matahari sangat penting dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan amilum pada daun. Jika tidak ada cahaya matahari, maka proses fotosintesis tidak akan pernah berjalan dengan sempurna. Hasil percobaan ini benar-benar membuktikan betapa pentingnya cahaya dalam kehidupan tanaman. Demikian hasil dari percobaan kami pada hari ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan tentang fotosintesis kepada kalian semua. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Dari proyek ini, kami belajar bahwa segala sesuatu tidak ada yang instan. Terutama saat kami melakukan percobaan, kami melakukan sebanyak 2 kali karena pada percobaan pertama kami tidak berhasil. Hal tersebut membangun iman kami untuk terus percaya bahwa setiap hasil pasti harus ada proses yang dilalui. Melalui praktikum ini juga, kami dapat melihat kebesaran Tuhan melalui karyanya dalam menciptakan segala sesuatu dengan detail, termasuk pada tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kiranya video ini dapat memberkati kalian semua. Sampai jumpa dan terima kasih.